Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang sangat banyak. Tentulah kita memujinya, tentulah kita bersyukur hanya kepadanya, dan dengan sebanyak-banyak dan setinggi-tingginya pujian serta rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang sangat banyak, tidak bisa dihitung dan tidak bisa disebut. Dan karunia Allah yang sangat banyak itu dimintakan Allah kepada kita dengan bersyukur. Caranya adalah bersyukurnya tidak cukup dengan lisan saja, tapi dengan kita tampakkan pada ibadah kita yang semakin kita tingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu pula lah tujuan Allah menciptakan hamba-hambanya, yaitu liya'budun, agar mereka beribadah. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga tercurahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, istri-istrinya dan anak-anaknya serta keturunannya, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat dan keluarga para sahabat, dan siapa saja yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat Rasulullah yang ittiba kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercerahkan kesejahteraan dan keselamatan untuk mereka. Dan semoga termasuk kita di dalamnya. Assalatu wassalamu alaina. Semoga diberikan Allah keselamatan dan kesejahteraan kepada kita semua. Akhwati fillah wa ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'a. Pertemuan kita pada malam hari ini akan membahas lanjutan dari surat, urutan dari belakang ya, karena dari belakang maka ini urutannya ke 108, yaitu surat Al-Kautsar. Jumlahnya sangat sedikit, hanya 3 ayat. Ini adalah salah satu surat yang diturunkan di Madinah, tapi terpendek ayatnya. Karena biasanya ayat yang diturunkan di Madinah itu ayatnya panjang-panjang, ya. Bunyi ayatnya pun satu ayat itu saja bisa 2 atau 3 baris kalau dituliskan dalam Al-Quran. Tapi ini adalah surat yang sangat pendek kalau dituliskan, bahkan hanya 1 baris saja sudah mencakup 3 ayat ini. Saking pendeknya ayat ini. Dan ada 3 surat di dalam Al-Quran yang ayatnya berjumlah 3, dan itu adalah jumlah ayat terpendek di dalam Al-Quran, yaitu terdiri dari 3 ayat. Yang pertama surat An-Nasr, kemudian surat Al-Kautsar, kemudian surat Al-Asr. Dari 3 surat ini pun kalau dituliskan di dalam 1 baris huruf-huruf khot nasif, ya, maka surat Al-Kautsar ini pula lah yang terpendek dari ketiga surat tersebut. Jadi udah paling pendek, jumlahnya 3 ayat, ada 3 surat, dan ini adalah terpendek dari 3 surat tersebut. Jadi
ayat ini mungkin tidak dihafal atau tidak terhafal ya, karena saking pendeknya. Insya Allah semua kita yang berhadir malam ini sudah hafal semua dengan surat Al-Kautsar yang jumlahnya 3 ayat ini. Nah, dia turun di Madinah dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang kisahnya turunnya surat ini ya, surat Al-Kautsar ini. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat di masjid, di dalam masjid. Lalu Rasulullah biasanya kalau berkumpul itu kan memberikan tausiah, memberikan pelajaran begitu ya. Nah, di tengah-tengah Rasulullah menyampaikan pelajaran, tiba-tiba Rasulullah berhenti sejenak, menundukkan kepala. Lalu para sahabat mengira bahwa Rasulullah menundukkan kepala karena agak lama begitu. Apa Rasulullah mengantuk ya dan tertidur begitu ya. Lalu mereka semua melihat ke arah Rasulullah sambil terheran-heran menunggu-nunggu apalagi pelajaran yang akan mereka dapati. Tidak lama Rasulullah mengangkat kepalanya sambil tersenyum, mengangkat kepala sambil tersenyum. Lalu para sahabat yang saat itu melihat memang ke arah Rasulullah dari tadi ya, bertanya, ada apa gerangan ya Rasulullah yang membuat engkau tersenyum setelah engkau terdiam beberapa saat? Lalu Rasulullah SAW menjawab, telah turun ayat kepadaku, kata Rasulullah. Nah, jadi cara ayat itu turun beragam. Ada di saat Rasulullah sendirian, ada di saat Rasulullah di dalam rumahnya, ada di saat di masjid dalam keadaan bersendirian di dalam masjid, dan kadang turun bersama para sahabat yang lain saat Rasulullah sedang beramai-ramai dengan para sahabat di tengah-tengah para sahabat, dan para sahabat sedang melihat Rasulullah, dan Rasulullah saat itu ternyata diam sejenak karena malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, langsung terdengar di telinga Rasulullah, atau kadang tidak terlihat malaikat Jibrilnya, tapi suara itu langsung terngiang di telinga Rasulullah, dan para sahabat tidak melihat, ya, seolah-olah Rasulullah itu sedang keadaan gimana, apakah gemetar ketika turun ayat, atau adakah reaksi bergerak badan Rasulullah atau apa, tidak ada. Seperti biasa saja Rasulullah menundukkan kepala, kemudian Rasulullah mengangkatnya dan tersenyum. Rupanya Rasulullah baru saja menerima wahyu, yang isi wahyu itu adalah 3 ayat ini. Nah, dan itu adalah kejadiannya di Masjidin Nabawi. Ya. Lalu Rasulullah pun membacakan ayat yang barusan saja turun kepadaku adalah, kata Rasulullah membacakan 3 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian bahwa Al-Kautsar itu adalah sesuatu yang Allah anugerahkan kepadaku? Ya, lalu para sahabat tentu saja tidak tahu ya apa itu Al-Kautsar ya Rasulullah, karena itu adalah bahasa Arab dan mereka tentu saja mengerti apa arti Al-Kautsar secara bahasa. Tapi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu Allah memberikan Al-Kautsar kepadaku? Dan mereka kembali bertanya, Al-Kautsar apa ya Rasulullah? Karena arti Al-Kautsar sendiri yang dipahami oleh para sahabat adalah artinya nikmat yang banyak. Sementara mereka tidak melihat Rasulullah bergelimang harta. Kenapa Allah katakan Rasulullah telah diberikan nikmat yang banyak? Al-Kautsar apa itu? Nikmat yang seperti apa itu? Begitu ya. Rasulullah mereka lihat di rumah yang sangat sederhana, dengan perabotan rumah yang sangat sederhana, dengan pakaian, dengan sandal, dengan jubah, dengan imamah. Imamah itu sorban yang sangat sederhana, tapi kenapa Rasulullah mengatakan bahwa tahukah kalian bahwa Allah telah memberikan Al-Kautsar kepadaku? Ya, lalu para sahabat tentu saja bertanya, Al-Kautsar yang seperti apa? Nah, jadi Al-Kautsar ini dinamai surat Al-Kautsar. Arti Al-Kautsar sendiri adalah menurut bahasa Arab secara bahasa artinya nikmat yang banyak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, atas pertanyaan Rasulullah tadi, tahukah kalian bahwa Allah anugerahkan Al-Kautsar kepadaku? Lalu para sahabat bertanya, Al-Kautsar yang seperti apa? Rasulullah menjawab, Al-Kautsar yang diberikan Allah kepadaku adalah satu sungai. Ya, sungai di surga. Allah hadiahkan kepada Rasulullah ada sungai di surga namanya Nahrul Kautsar, Sungai Al-Kautsar, ya. Nah, dulu disebutkan sungai-sungainya itu seperti apa sifat-sifatnya, ya. Ada bejana-bejana di samping-sampingnya bersusun,
ada gelas-gelas begitu ya di samping sungai itu. Namanya sungai kan panjang sekali. Sepanjang sungai itu gelas-gelas bersusun. Yang banyaknya gelas-gelas itu seperti banyaknya bintang di langit, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti sangat banyak sekali gelasnya. Dan semua orang yang meminumnya tidak perlu antri gelas berarti gitu ya, saking banyaknya air dan banyaknya terus-menerus mengalir dan gelas yang tersedia di sana tinggal ambil lalu ciduk airnya dan meminumnya dengan puas. Sungai itu tidak akan pernah kering dan gelasnya tidak akan pernah habis dan orang-orang di sana tidak mengantri, tidak kesulitan mengambil airnya, digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut, yang mana hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dan Imam An-Nasai. Nah, jadi akhwati fillah, Al-Kausar adalah artinya satu nikmat yang banyak, yang kedua yaitu satu nama sungai. Kemudian yang satunya lagi, sebahagian mufassirin dari hadis mengatakan, para ahli tafsir hadis mengatakan, dia bukan hanya sungai Kausar yang ada di surga, tapi dia juga adalah Haudul Kausar. Haud artinya telaga. Telaga Al-Kausar. Tentu saja berbeda ya kalau sungai itu ya sebagaimana kita tahu kalau haud itu atau telaga itu juga kita sama mengartikan telaga sebagaimana yang dimaksud oleh orang ahli bahasa, bahwa telaga itu tidak mengalir airnya. Kemudian dia satu cekungan yang berada di atas permukaan tanah. Tentu saja berbeda dengan sungai yang mengalir terus airnya tidak pernah habis, panjang, luas, panjang begitu. Sedangkan haud dia terbatas, ya, dia hanya cekungan di atas permukaan tanah. Maka mengapa dikatakan Haudul Al-Kausar sedangkan sebagian hadis mengatakan Nahrul Kausar, Sungai Al-Kausar. Nah, rupanya dua-dua dihadiahkan kepada Rasulullah. Oleh mufassirin hadis mengatakan Haud Al-Kausar itu berada di padang mahsyar, sedangkan Sungai Al-Kausar itu berada di surga, yang mana mata air dari surga dialirkan satu saja mata airnya, satu saja dari sekian banyak mata air, dialirkan satu saja ya dari mata air surga itu yang mengalir ke padang mahsyar, yang itu adalah Haudul Kausar, mengalirnya ke Haudul Kausar. Jadi di Haud Al-Kausar itu orang-orang nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan kehausan, seperti orang pingsan di muka bumi ini di dunia ini. Kalau orang pingsan dalam keadaan pingsan yang lama sekali baru sadarnya, begitu dia tersadar, itu sangat haus katanya. Ya, yang pernah merasakan pingsan ya, sangat haus, ingin minum. Ya, Anda pernah melihat seorang yang dioperasi, ya namanya anestesi itu kan dipingsankan begitu kan. Begitu dia tersadar dia ingin minum, tapi rupanya kata dokter dan perawat jangan dikasih minum dulu ya gitu. Nah, jadi begitulah keadaan nanti orang-orang yang dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan sangat amat sangat haus. Lalu orang-orang yang dibangkitkan ini, ya kita ini nanti dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan haus mencari air. Sedangkan padang mahsyar itu adalah satu padang yang rata seperti cermin, tidak ada cekungan ke bawah, tidak ada dekokan ke atas, ya, tidak ada bukit, tidak ada lembah, rata seperti cermin, kaca, dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan kehausan, matahari sangat dekat. Ada yang mengatakan sejengkal saking dekatnya. Jengkalnya jengkal mana ini ya? Jengkal manusia dunia tentu saja sangat dekat. Kalau jengkalan manusia di akhirat, maksudnya bukanlah tentu saja satu jengkal benar-benar kita meletakkan satu jengkal di atas kepala lalu ketemu matahari, bukan. Tapi gambaran sangat panasnya hari saat itu dan kehausanlah orang-orang. Lalu sebahagian dari umat Rasulullah melihat ke arah satu tempat. Di sana ada Al-Kausar, yaitu Haudul Kausar, Telaga Kausar. Lalu orang-orang tentu saja ingin ke arah sana semuanya berbondong-bondong. Dan mereka ingin meminum dari Kausar itu. Tapi setelah sampai di sana, ada yang dengan santainya mengambil gelasnya, meminumnya dengan puas. Kemudian dia pergi mengantri lagi menuju padang mahsyar tempat Yaumul Mizan. Tapi ada sebahagian yang ketika dia mau masuk ke areal itu, areal haud itu terusir. Seolah-olah engkau tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Terusir dari Haudul Kausar, terusir dari Telaga Al-Kausar. Nah, siapa mereka yang terusir dari Telaga Al-Kausar?
yaitu orang-orang yang tidak mengikuti, tidak ittiba kepada Rasulullah, mengakui Rasulullah Rasulnya tapi dia tidak ittiba kepada sunnahnya, terusirlah dari sana. Kemudian orang-orang yang dari golongan orang-orang bid'ah seperti Khawarij, Syiah, ya, orang-orang Murji'ah, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendustakan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang yang pergi di dunianya suka pergi ke dukun, ya, bertobat lagi dari kesyirikan, nanti pergi lagi ke dukun, bertobat lagi, bolak-balik begitu. Nah, ini terusir dari Telaga Al-Kautsar. Ada beberapa golongan yang akhirnya tidak bisa minum dari situ. Sedangkan jaminannya siapa yang minum dari Telaga Al-Kautsar, maka tidak akan merasakan kepanasan dan kehausan di padang mahsyar. Sedangkan padang mahsyar itu adalah satu padang di mana kita belum masuk ke surga. Jadi sangat butuh minum di situ. Tapi karena tidak mengikuti Rasulullah, tidak ittiba kepada Rasulullah, maka terusirlah dari Al-Kautsar. Nauzubillah, ya, kita semoga orang-orang yang dibangkitkan di padang mahsyar dan bisa meminum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya telaga Kautsar. Nah, kita lanjutkan ke ayat ini. Itu tadi tentang nama Al-Kautsar, turunnya di Madinah, kemudian jumlahnya 3 ayat, dan kisah turunnya dari surat Al-Kautsar ketika Rasulullah bersama para sahabat. Nah, akhwati wa akhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'a. Ayat satunya adalah Inna a'tayna kal kausar. Inna, sesungguhnya kami, a'tayna, kami telah memberi, kamu, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Nah, di sini diartikan Al-Kautsar nikmat yang banyak. Kemudian Al-Kautsar di sini dikatakan Sungai Kautsar. Kalau diartikan Sungai Kautsar atau Telaga Haud Kautsar, maka tidak salah sebagaimana tadi sebagian penafsiran dari para sahabat yang mengatakan arti dari Kautsar itu tidak hanya nikmat yang banyak, tapi juga berarti Haudul Kautsar atau Nahrul Kautsar. Ya, ini perawinya ada dari beberapa sanad yang lain, yaitu dari Muhammad bin Fudail, dari Al-Mukhtar bin Fulful, dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhum. Nah, jadi Al-Kautsar artinya kalau kita melihat ke sini nikmat yang banyak. Nanti kita tafsirkan apa maksud nikmat yang banyak di sini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kan menunduk sebentar, kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ternyata Rasulullah mendengarkan ayat yang barusan saja dia terima bahwa Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, ya Muhammad. Gitu. Di sini diawali kata inna, sesungguhnya kami. Anda terangkan dulu kata kami di sini. Kadang di dalam Al-Quran Allah mengatakan aku, ya. Kadang mengatakan kami. Nah, kapan Allah mengatakan kami atau aku, maknanya sama saja. Maknanya tetap adalah satu, mufrad, yaitu Allah saja. Jadi tidak maksudnya kami, yaitu Allah bersama-sama dengan para Allah yang lain, karena Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, jadi bukanlah Allah itu banyak. Kemudian Allah menyampaikan kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat apa itu? Para mufassirin mengatakan bahwa nikmat yang diberikan kepada Rasulullah adalah nikmat yang tidak diberikan kepada banyak orang lainnya, bahkan para nabi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teristimewa dari para nabi yang lain. Makanya dia dikatakan bukan hanya sekedar Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, Al-Mustafa, tapi banyak sekali nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi mengangkat derajatnya, kemudian menempatkannya di sisi Allah, manusia terdekat dari seluruh manusia yang lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyata sampai sekarang kita lihat, kita dengar, kita saksikan bahwa nama Rasulullah adalah satu-satunya nama Nabi yang terus-menerus disebut kalaupun hari itu 24 jam, yang dikalikan setiap 1 jam 60 menit, setiap 1 menit 60 detik, tetap nama Rasulullah disebut bahkan di setiap detiknya di belahan bumi manapun dia. Di mana taunya? Ya ketika azan misalnya. Misalnya saat ini baru saja azan di Jakarta, tempat Anda dekat ke Kabupaten Bogor. Tadi saat azan jam 19 lewat waktu sini, ya, lewat 18 menit.
Nah, jam nanti 19:19 geser dikit tuh arah Bogor Ciawi. Kemudian 19:20 geser dikit lagi tuh ya ke arah Jawa Barat berikutnya begitu. Terus begitu sampai ke Jawa Timur, kemudian terus begitu sampai ke provinsi berikutnya dan tidak pernah nama Rasulullah tidak disebut dalam azan tersebut. Itu baru azannya, belum iqomahnya yang menyebut lagi nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Di dalam kata itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita mengimani 24 nabi lainnya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak disebut namanya. Kalaupun disebut ada satu nama nabi lagi yaitu Ibrahim, yaitu dalam tahiyat kita namanya sholawat Ibrahimiyah karena ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ada Ibrahim. Tapi hanya di saat tahiyat awal atau tahiyat akhir. Adapun tahiyat awal dan tahiyat akhir walaupun disebut nama Nabi Ibrahim karena dia adalah abaul anbiya, bapaknya para nabi, tapi tidak disebut ketika azan. Bahkan tidak disebut oleh agama yang lain di belahan bumi manapun selain ya hanya disebut saat tahiyat awal, tahiyat akhir saja sudah. Ya, jadi nama Rasulullah yang terus-menerus disebut ketika azan, ketika iqomah, ketika sholawat, ya. Dan itu kalau di per detik bahkan mulai dari azannya di sebelah mana, iqomahnya di masjid sebelah mana, di negara mana, di provinsi mana, di kelurahan mana, kemudian sholatnya kita, baik kita sholat tepat waktu atau sholat bergeser waktu, atau kemudian nanti teman kita setelah kita sholat lagi sholat sunnah, dan seterusnya, artinya nama Rasulullah disebut-sebut orang banyak dalam satu detik per detik per detik per detik sampai hari kiamat. Nah, ini adalah salah satu Al-Kautsar yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Kemudian Al-Kautsar yang dimaksud tadi sungai, ya. Adapun para nabi yang lain tidak diberikan Kautsar oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para umatnya minum dari sana. Adapun Rasulullah diberikan Al-Kautsar, sungai dan haud, telaga yang mana Rasulullah memanggil umatnya, umatku ke sini, kalian minum dari sini, silakan minum, kira-kira begitu ya. Tafadhol, natafadhalu. Adapun umat nabi yang lain juga dibangkitkan di padang mahsyar, sama-sama dibangkitkan kita dari semua para nabi yang dengan umatnya masing-masing, hanya saja istimewa lagi di Rasulullah. Duluan Rasulullah dibangkitkan dari nabi yang lain, termasuk umat Rasulullah lebih duluan dibangkitkan dibandingkan umat nabi yang lain. Nah, ketika semuanya sudah dibangkitkan, Rasulullah dapat keistimewaan. Umatnya disuruh minum dari telaganya. Adapun para nabi yang lain, umatnya nggak minum dari telaga nabinya. Kenapa? Karena nabinya nggak dapat telaga dari Allah. Jadi Allah diberikan nikmat yang sangat, memberikan kepada Rasulullah nikmat yang sangat banyak dari sisi namanya, telaga tadi, haud tadi, nahrul tadi, sungai tadi ya. Adapun nikmat yang lainnya sangat banyak. Nikmat memang kita tahu kalau dalam sejarah kita membaca bagaimana Rasulullah juga merasakan tersayat ketika perang, dilempar orang sampai pecah gigi gerahamnya. Kemudian Rasulullah luka-luka juga dengan cara macam-macam, rasa sakit yang dialami Rasulullah akibat hujatan, dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, menangis Rasulullah ya. Tapi bukan berarti Rasulullah mendapatkan begitu kesulitan dan kesengsaraan Allah tidak membantunya. Allah memberikan berupa macam-macam bantuan dengan kiriman misalnya para malaikat di perang Badar, kemudian kiriman yang lainnya lagi bantuan-bantuan Allah yang itu semua di luar dugaan manusia. Kenapa bisa? Karena tentu saja Allah yang telah memberikan pertolongan kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga sekian banyak dakwah yang Rasulullah sampaikan walaupun lebih banyak lagi hujatan, tapi pada akhirnya Rasulullah kembali Fathu Makkah, membuka kota Mekah, memenangkan Mekah kembali ke Mekah, dan Rasulullah akhirnya dikenang di dua kota, yang mana dua kota ini adalah dua kota besar dan sangat diulu-ulukan kaum bangsa Arab Saudi Arabia, yaitu Mekah dan Madinah. Kembali dua-duanya akhirnya Rasulullah dapat Madinah, Rasulullah juga kembali dapat Mekah. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua,
Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholli, solatlah. Li rabbika, karena Tuhanmu. Li kepada, atau karena Rabbi Tuhan, hanya kamu. Jadi li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, di sini Allah mau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan nikmat yang banyak, maka jangan lupa bersyukur, begitu ya. Tadi dikasih tanda bahwa Al-Kausar artinya nikmat yang banyak, yang Ana garis bawahi ini. Maka sebagai tanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur atas nikmat yang banyak itu, apa yang harus dilakukan? Tanda bersyukurnya yaitu sholli, sholatlah. Kemudian wanhar, berkurbanlah. Maksudnya tanda ibadah dengan uh, yang terbaik dari ibadah badan kita adalah dengan melaksanakan sholat. Dan ibadah terbaik dari harta kita adalah ibadah berkurban, karena berbagi dengan banyak orang. Nah, jadi Allah mau menyampaikan kalau sudah diberi nikmat itu bersyukur gitu. Dengan cara apa bersyukurnya? Tidak cukup dengan alhamdulillah ya Allah engkau berikan aku nikmat. Bukan hanya begitu. Tapi Allah perintahkan kita untuk beribadah. Sebagaimana tadi di dalam muqaddimah Ana juga menyampaikan, tandanya kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita beribadah. Beribadahnya di sini, hablum minallahnya sholat, hablum minan nasnya berbagi, berkurban. Berbagi dengan berkurban di sini. Kenapa dikatakan berkurban? Padahal berbagi itu bisa macam-macam. Bisa sodakoh, bisa berinfak, begitu kan? Nah, tapi kalau bersodakoh dan berinfak itu kan tidak ada harganya. Sedangkan kalau berkurban ada harganya. Harga satu kambing, harga satu sapi, harga satu unta, harga satu kerbau, harga satu domba, begitu kan? Jadi ditentukan dengan ukuran kambingnya harus dengan usia yang tepat untuk disembelih. Kemudian tidak boleh yang cacat. Kemudian ketika dia mau disembelih dibacakan takbir dulu. Nah, jadi berbeda dengan keadaan di mana seseorang misalnya eh, banyak uangnya, banyak hartanya, tapi kurang ya dalam berbagi kepada manusia dari sisi kurban tadi. Dia hanya berbagi misalnya, orang sini nggak suka daging kambing, saya mau bagi-baginya ayam gitu. Nggak bisa, tidak dikatakan berkurban. Atau misalnya di daerah kami, misalnya seperti di Jepang ini, tidak boleh berkurban karena ada peraturan dari pemerintah Jepang. Jadi akhirnya kita di sini nggak berkurban, tapi makan sushi gitu ya, makan ikan rame-rame gitu. Nah, itu tidak dikatakan berkurban. Ya, jadi mengikuti wanhar di sini berkurban benar-benar berkurban. Jadi berkurban ini syariat sebagaimana yang kita ketahui sejarah dari bagaimana Nabi Ismail yang hampir saja disembelih oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Keduanya menjalankan perintah itu, yang mau menyembelih menjalankan perintah menyembelih, yang mau disembelih pun menjalankan perintah mau disembelih. Ya, tapi atas kuasa Allah tidak jadi penyembelihan itu, Allah ganti dengan kambing, atau ada yang mengatakan bukan kambing tapi domba, wallahu a'lam, tapi kira-kira seperti itu ya, antara kambing atau domba. Jadi Allah mengatakan wanhar, dan sembelihlah kurban di hari raya kurban. Banyak orang tuh hitung-hitungan gitu ya. Boleh nggak ya saya maunya akikah tapi pas hari raya kurban, kata dia. Ya tidak bisa, kurban ya kurban, akikah ya akikah ya. Waktu itu Ana ditanya, Ustazah boleh nggak? Ana waktu kecil, kata dia, belum diakikah sama orang tua karena orang tua katanya dulu ya kurang paham agama gitu ya. Akhirnya merasa nggak penting lah akikah itu, kayaknya nggak wajib gitu. Ternyata sekarang setelah belajar, ternyata akikah itu adalah syariat, bahkan boleh berhutang gitu ya, saking kan sunnah muakkadah, tidak wajib tapi sangat mendekati kepada hukum wajib. Muakkadah itu dikuatkan bagi orang yang mampu, yang tidak mampu boleh berhutang. Saking kan kalau bisa begitu ya, berusahalah gitu. Nah, dia katakan dulu orang tua tidak paham. Padahal kalau dipaksakan ada uangnya. Buktinya kata dia, saya dibeliin waktu kecil, kata saudara-saudaranya ya, dibeliin box bayi yang mahal. Tentu saja harga box bayi itu
yang bisa diayun-ayunnya itu nggak usah pakai, kan ada orang zaman dulu itu pakai digantungkan kain di kusen pintu gitu ya. Macam-macam cara orang mengayunkan anak bayi ya. Ini ya boxnya itu bagus begitu sehingga bisa diayun-ayun dengan harga pasti seharga kambing kemungkinan karena bahannya pun bahan yang kayu bagus kata dia. Nah, tapi karena orang tua tidak paham jadi belum akikah kata dia. Nah, sekarang alhamdulillah Allah beri pula saya rezeki. Maka saya ingin berakikah, kata dia. Tapi malu, udah besar. Jadi supaya nggak ketahuan, kambingnya saya antar ke masjid pas hari raya kurban, kata dia. Nah, ini tidak bisa dikatakan akikah. Akikah ya akikah, kurban ya kurban ya. Dan kurban ini bukan berarti yang penting udah pernah kurban gitu. Misalnya tahun 2024 sudah kurban. Lalu tahun 2025, nggak usah kurban lagi lah, kan udah tahun lalu gitu ya. Fasholli li rabbika wanhar, setelah Al-Kausar. Allah beri nikmat yang banyak, maka sholatlah. Emang kita sholat itu, udah tadi subuh, sekarang zuhur nggak usah lah gitu kan? Enggak juga. Atau misalnya dalam sehari, hari ini sudah 5 kali sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sudah. Besok mau sholat, akan udah kemarin. Kan nggak begitu. Setiap hari laksanakan kewajiban itu sehari 5 kali gitu kan. Maka kurban juga begitu. Ketika Allah berikan kepadamu nikmat yang banyak tahun ini kurban. Kalau tahun depan Allah berikan kepadamu nikmat yang banyak, maka tahun depan kurban lagi. Di setiap tahun Allah berikan nikmat kepadamu yang banyak, maka tiap tahun kurbanlah. Bahkan para imam mengatakan kalau melihat dari fi'il ini di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amar. Sholli ini artinya fi'il amar dengan kata perintah sholatlah. Wanhar ini kata perintah berkurbanlah. Di dalam bahasa Arab, kata perintah atau fi'il amar itu hukumnya dua. Bisa perintah bermakna sunnah, bisa perintah bermakna wajib. Sedangkan di ayat 2 ini, kata sholli dengan inhar di satu ayat yang sama. Kalau sholat itu wajib, maka berkurban juga adalah wajib. Gitu. Ya, apalagi di sini kalimatnya Allah menyampaikan dengan huruf fa di awal. Fa di awal ini menunjukkan huruf yang artinya di dalam bahasa Arab namanya jawabus syarat atau ini adalah kalimat perintah setelah ada sebelumnya kata yang disampaikan Allah seperti di ayat 1. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka gitu. Jadi namanya jawabus syarat fa ini. Karena itu, karena kami sudah memberimu nikmat yang banyak, gitu, maka berarti ada maksud Allah. Kalau sudah dikasih nikmat itu, Allah ada maunya. Apa yang harus kita lakukan setelah Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak? Rupanya Allah perintahkan, maka bersyukurlah kamu dengan cara dua, yaitu hablum minallahnya, sholatlah, hablum minan nasnya, inhar, berkurbanlah, gitu. Dan ini dengan fi'il amar, perintah, maka laksanakanlah, karena hukumnya adalah wajib. Menurut sebagian ulama mengatakan wajib karena sebagaimana kata sholli itu hukumnya wajib, maka inhar itu hukumnya wajib. Hanya saja kalau sholli ada rukhsah. Rukhsahnya misalnya, tidak sanggup berdiri, maka duduk. Tidak sanggup duduk, maka berbaring. Adapun inhar, berkurbanlah. Tidak sanggup beli kambing, maka beli ayam. Nggak sanggup beli ayam, maka beli lele. Nggak begitu. Harus dengan kambing atau ke atas, sapi atau unta gitu. Nggak bisa turun ke bawah. Nggak ada rukhsah gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang di Jepang? Nggak bisa disembeli di Jepang gitu ya. Bolehkah nggak usah kurban padahal nikmatnya banyak? Nggak bisa nggak kurban. Ya kirim ke daerah. Nah, misalnya Bu Cindy di Cilanda, berarti kurban di Cilanda. Oh, kata Bu Cindy, udah kok Ustazah tiap tahun, alhamdulillah gitu ya. Bu Yanti, saya ingat kakaknya atau adiknya tuh di Cibubur misalnya, kirim ke Cibubur gitu. Nah, Pak Arif kirim ke Surabaya. Mana Pak? Apa ya di Jawa Timur gitu ya, kirim ke Jawa Timur gitu. Nah, begitu juga dengan Bu Pri ya, Pak Rahmat. Nah, kirim ke daerah ya, di mana kita bisa melaksanakan kurban-kurban di daerah kita, yang mana hukumnya sama saja. Mau kita berkurban dimanapun, ya. Misalnya kita kurban di tempat saat ini kita, misalnya saat ini berada di Jepang, karena nggak bisa, makanya ke daerah. Nah, daerah tempat di mana kita ya rumahnya di daerah, ataukah itu rumah orang tua boleh, tempat kita sendiri, rumah yang kita tinggalkan boleh, ya.
di mana orang-orang mengenal kita dan mereka menikmati daging kurban dari kita berbagi walaupun kita tidak hadir di sana, orangnya jauh ya di Jepang, tapi kurbannya pelaksanaannya di daerah. Dan itu juga adalah sama saja dengan kata inhar yang di sini setelah Allah berikan nikmat yang banyak. Ya, jadi di mana saja boleh. Misalnya Bu Linda mau kurban di daerah orang tua gitu, di satu tempat di mana di Indonesia. Kemudian, udah tahun ini di tempat orang tua, tahun depan di tempat mertua misalnya, atau di tempat di mana ya ditukar-tukar gitu ya, boleh silahkan ya. Apalagi kalau kita tahu di daerah tempat eh, yang kita mau tuju ini kurban ini adalah di mana di sana orang-orang jarang makan daging gitu ya. Ya, kalau misalnya saya nih aja contohnya di tempat saya nih tinggal di Villa Mahkota daerah Bojongkulur dekat dengan Kabupaten Bogor, itu di kompleks saya setiap tahun kambing 40 ekor di komplek ini ya banyak sekali orang kurban maunya kambing begitu karena atas nama dia sendiri. Sapi saja kadang-kadang pernah saya lihat 23 ekor. Kalau 23 ekor kali 7 satu sapi sudah berapa orang? Berarti sudah ratusan orang kurban di komplek ini. Sehingga kadang panitia itu kalau sudah membagi setiap rumah itu dapat ya baik itu yang berkurban atau yang tidak berkurban, yang kaya ataupun yang miskin, yang muslim bahkan yang non muslim pun dapat. Itu isi satu plastiknya itu besar-besar ya, sampai 5 kiloan begitu. Banyak-banyak isinya. Sementara di daerah ya, misalnya saya daerah lahir saya dari Sumatera. Di daerah saya itu kadang masjidnya itu kurban ya kambing 2 ekor, sapi 1 ekor dan dibagi untuk sekian orang sehingga satu rumah itu kadang udah termasuk kulit, tulang, dagingnya dikit banget gitu. Itu kalau ditimbang mungkin 1,5 kilo lah, udah termasuk tulang dan kulit dan semuanya itu ya, 1,5 kilo gitu. Jadi sangat sedikit. Itu pun banyak yang bilang, ya saya nggak dapat kupon kata dia. Kenapa ya? Karena nggak kenal panitia masjidnya kali kata mereka begitu. Jadi banyak kasihan nggak dapat. Sementara di tempat saya tinggal di ini ya Kabupaten Bogor ini orang sampai banyak sekali yang nggak mau dicantolin gitu di pagarnya. Orangnya karena hari raya kurban kan banyak jalan-jalan keluar kota gitu ya. Dicantolin di pagarnya. Bu, kok belum diambil tuh? Udah maghrib, takutnya ada kucing ngambil. Ibu kemana gitu? Oh, saya lagi pulang kampung. Udah Pak, ambil aja buat Bapak, kata dia ke security. Security-nya bilang, aduh maaf, kulkas saya udah penuh Bu. Saya juga dapat dari ibu yang blok sana, blok ini. Aduh banyak sekali. Sampai ditolak-tolak loh. Sampai di nggak mau, sangkinkan orang-orang yang sudah terbiasa makan daging. Karena itu silahkan jika mau kurban, boleh dilaksanakan di daerah-daerah, apalagi kalau kita tahu daerah tersebut adalah daerah-daerah yang eh, banyak orang menengah ke bawah begitu ya, atau orang miskin, orang fakir yang jarang makan daging di sana. Jadi itu lebih mengena kepada tujuan inhar itu sendiri. Ibadah yang mana kita beribadah kurban dan ibadah kurbannya itu sembelihan dagingnya itu diterima orang dengan senang, bukan dengan ditolak-tolak, nggak mau, seolah-olah tidak menghargai pemberian begitu. Kemudian yang ayat 3-nya. Inna syani huwal abtar. Inna sesungguhnya syani aka yang membencimu. Huwa dia al abtar yang terputus. Nah ayat 3 ini seolah-olah nggak nyambung ya sama ayat 1 dan 2 sebahagian orang. Ana bahkan juga sering mendapat pertanyaan, kenapa ayat 3 ini kalimatnya sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus. Padahal di ayat 1, sesungguhnya kami memberimu nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah di ayat 2-nya. Sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus, seolah-olah apa hubungannya dengan ayat 1 dan 2 begitu. Nah di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi Rasulullah tersenyum itu ya, ternyata ini ada hubungannya dengan surat Al-Lahab yang waktu kita sudah membahas beberapa uh, sebulan yang lalu kalau saya tidak salah ya, yang mana kita membahas di sana tentang uh, jahatnya Abu Lahab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang istrinya juga mendukung kejahatan suaminya untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terngiang-ngiang ejekan Abu Lahab ketika eh, anak Rasulullah ada 7, yang laki-laki 3, yang perempuan 4, yang laki-laki 2 dan perempuan 4 itu dari istri Rasulullah yang bernama Khadijah, Ummunah Khadijah, istri pertama Rasulullah. Dan satu anak laki-laki namanya Ibrahim itu dari budak Rasulullah dengan budaknya yang bernama Maria Al-Qibtiyah dari Egypt, dari Mesir ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah lahir anaknya 6, enamnya lahir di Mekah, 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang 2 laki-laki meninggal di waktu masih kecil. Ada yang mengatakan usianya belum balik. Kalau orang Arab mengatakan kecil itu belum balik. Tapi usianya belum balik itu entah itu 6 tahun, entah itu 7 tahun, entah itu 8 tahun, Anda tidak mendapatkan angka pastinya, baik yang namanya Abdullah ataupun yang namanya Ibrahim, yang namanya Qasim. Nah, yang Qasim dan Abdullah ini ketika wafat, orang di sekitar Rasulullah, khususnya paman Rasulullah, ya, orang di sekitar Rasul itu orang-orang kafir Quraisy Mekah, dan paman Rasulullah itu senang sekali, ketawa-ketawa mereka ketika Rasulullah eh, meninggal anaknya itu dalam keadaan digendong begitu menuju ke pemakaman, jadi tidak pakai keranda, langsung di tangan Rasulullah, digendong Rasulullah menuju ke pemakaman, dan Rasulullah ditemani beberapa orang saja. Itu Abu Lahab saat itu ketawa-ketawa, ketawa dengan girangnya, senangnya. Padahal itu pamannya, kan kalau paman berarti anak Rasulullah adalah cucu juga kan begitu ya. Bukannya dia turut berduka atas meninggalnya cucunya, malah dia ketawa-ketawa sambil mengejek Rasulullah. Anta batrun, dia bilang. Batrun itu artinya engkau terputus Muhammad, engkau terputus Muhammad begitu. Jadi abtar ini bentuk jamak dari batrun. Batrun artinya terputus. Terputus maksudnya adalah terputus nasabnya. Karena orang Arab itu kalau punya anak laki-laki, setiap lahir anak laki-laki itu bahagianya berbeda dengan kalau lahir anak perempuan. Kenapa? Karena anak laki-laki itu pewaris, dia anggap begitu. Mulai dari pewaris nasab, pewaris harta, begitu ya. Jadi pewaris nama juga. Jadi mereka menganggap dengan meninggalnya Qasim, yang pertama meninggal Qasim dulu itu, waktu itu mereka ketawa, senang karena Rasulullah Muhammad SAW mereka menganggap tidak punya anak laki-laki berarti terputus walaupun punya anak perempuan banyak gitu ya. Kemudian meninggal lagi Abdullah. Ketawa lagi Abu Lahab ini dengan girangnya Abu Lahab mengatakan anta batrun, engkau terputus Muhammad, engkau terputus Muhammad begitu. Lalu tidak lama lahir Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah dan meninggal juga. Nah, saat Ibrahim meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak lama nangisnya dibanding dengan ketika Abdullah dan Qasim yang meninggal, karena ejekan Abu Lahab ini betul-betul membuat Rasulullah menangis dan mengatakan abtar, bukan lagi batsrun, anta abtar, engkau eh, terputus sudah 3 anakmu laki-laki dan semuanya meninggal, terputus engkau. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah mengingat kata-kata Abu Lahab ya, lalu dihibur Allah dengan kata sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Jadi bukanlah orang yang mengejekmu walaupun dia punya anak laki-laki gitu ya, punya anak laki-laki lalu dia tidak terputus sedangkan engkau tidak punya anak laki-laki lagi, maka engkau terputus, tidak, tapi dibalik. Sehingga ketika Abu Lahab ya, karena lupa nama anak Abu Lahab ada 1, tapi dia dipanggil Ibnu Abu Lahab, tapi sebetulnya dia tidak suka dengan sebutan itu karena dia akhirnya masuk Islam, anaknya Abu Lahab ini. Dan Abu Lahab tetap dalam keadaan kekafiran sampai wafatnya, ya. Dan benar-benar dalam keadaan dilaknat Allah dengan kata tabbat siyada abi lahabi watab di surat Al-Lahab. Dan anaknya ini, anaknya Abu Lahab ini ketika masuk Islam mendengar ayat surat Al-Lahab atau dia ketika sholat berimam berjamaah begitu ya, dan imam membaca surat Al-Lahab tentang bapaknya yang dilaknat Allah begitu di dalam surat itu, karena dia sudah muslim kan, jadi dia sholat dia menghafal surat Al-Lahab dan menjadi makmum ketika imam membaca surat Al-Lahab, kadang dia menangis tapi sambil membenci begitu. Kenapa begitu, bapaknya ini orang yang
sangat membenci dakwah Rasulullah Muhammad dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya begitu. Nah, terputus anak dari bapak. Kenapa? Anak muslim, bapak non-muslim, terputus seperti apapun doanya, anak ini tidak bisa nyambung ke bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya wafat dalam keadaan tidak Islam. Begitu juga jika sebaliknya, bapaknya Islam, jika anaknya tidak Islam, terputus, tidak nyambung doanya. Bapaknya tidak bisa mendoakan anaknya, kecuali doa agar diberikan hidayah. Itu pun kalau masih sama-sama hidup. Kalau salah satunya sudah wafat, tidak ada lagi, terputus. Jadi, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, yaitu Abu Lahab, huwal abtar, dia yang terputus dari anaknya. Adapun engkau Muhammad, walaupun anakmu sudah wafat, engkau tidak terputus dari anakmu. Begitu. Artinya, seorang anak yang sudah wafat, tetap Allah sambungkan ke orang tuanya. Orang tua yang sudah wafat tidak terputus dari anaknya, khususnya doanya. Doanya nyambung terus, walaupun sudah wafat, terus tidak ada, bahkan hijab tidak ada dari anak ke orang tua, dari orang tua ke anak. Nah, jadi ayat ini menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah tadi tersenyum. Ketika mengangkat kepalanya, Rasulullah tersenyum karena tidak terputus nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abu Lahab terputus nasabnya dengan anaknya tadi. Kemudian yang kedua, tidak terputus kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak terputus pula jasa-jasa Rasulullah dalam perjuangan Islam sampai setiap kita mendapatkan hikmah dari ajaran Rasulullah. Setiap kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Setiap kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan Rasulullah, dan itu pahalanya mengalir terus ke Rasulullah. Bayangkan sekian ribu miliaran orang mengamalkan kebaikan dari ajaran Rasulullah, Rasul mendapatkan pahalanya. Begitu juga dengan kita ya. Kita kalau melakukan kebaikan, lalu kita ajarkan kebaikan itu kepada seseorang, lalu orang ini mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan, kita dapat pahalanya. Seperti kita walaupun kita sedang tidak mengamalkan, misalnya begini, seorang wanita yang sedang tidak sholat, begitu ya, karena memang dia sedang tidak boleh sholat. Lalu dia ingatkan kepada temannya, ayo kamu sholat, ini udah waktunya, kamu nggak sholat? Enggak. Jadi dia tidak sholat, tapi mengingatkan temannya untuk sholat. Lalu temannya ini sholat, ya, dia seolah-olah mendapatkan pahala sholat dari temannya nih, begitu, walaupun dia sedang tidak sholat. Jadi meninggalkan sholat bagi seorang wanita yang sedang tidak sholat, itu adalah ibadah. Ibadahnya apa? Ya jangan sholat, karena memang perintahnya begitu. Ketika kita melakukan yang Allah perintahkan, mendapat pahala. Ketika kita meninggalkan yang Allah larang, mendapatkan pahala. Nah, ketika kita mengajak orang untuk melakukan kewajibannya, kita pun dapat pahala. Ketika kita melarang orang untuk jangan melakukan apa yang Allah haramkan, kita pun dapat pahala. Tidak terputus. Nah, begitu pula Rasulullah mengajarkan begitu banyak kebaikan dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dari segala sisi Allah bimbing Rasulullah, lalu kita melihat kepada Rasulullah menjadi panutan kita, suri teladan kita, lalu kita semua mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah mendapatkan pahala begitu deras dari sekian orang, miliaran orang. Jadi beruntunglah orang yang mengamalkan sunnah, jangan pegang sendiri, jangan telan sendiri, ajarkan ke orang lain agar kita pun mendapatkan pahala itu, tidak terputus. Kemudian yang ketiga, tidak terputus nama, ya, nama Rasulullah tidak pernah terputus sampai sekarang. Nama Rasulullah terus disebut-sebut orang sampai sekarang. Sampai nanti generasi kita berikutnya, bahkan sampai hari kiamat. Nah, ikhwatifillah itulah, ikhwanifillah itulah tafsir dari Quran surat Al-Kautsar, 3 ayat, dan bagi Bu Cindy atau Bu Yani yang sudah dapat bukunya bisa membaca ulang di halaman 296 sampai halaman halaman 302 ya. Itu tafsir dari Quran surat Al-Kautsar. Baik, kita masuk kepada tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah, jazakillahu khairan. Wafiq. Sambil mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silakan. Mungkin saya izin mulai pertanyaan sedikit Ustazah. Iya, Ustaz. Terkait mungkin yang kita hidup di Jepang ini kira-kira apa yang bisa kita mungkin ambil pelajarannya dan bisa kita mungkin terapkan atau aplikasikan di
masyarakat Jepang ini, Ustazah, di kehidupan kita di Jepang? Iya. Yang pertama, nikmat yang banyak ya. Nikmat yang banyak dari sisi yang kita rasakan sekarang, sehat, kemudian bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri itu berbeda dengan dalam negeri, itu nikmat yang banyak. Kemudian bisa menjadi orang yang lebih baik dari orang yang lain ya, di mata manusia itu adalah nikmat yang banyak. Maka bersyukur dengan jangan sampai di negara minoritas Muslim gitu ya, yang sudah Allah berikan nikmat yang banyak di sana, tapi kurang melaksanakan perintah Allah yang di ayat 2, yaitu kurang melaksanakan sholat dan kurang melaksanakan inhar, kurban, ya berbagi begitu. Karena itulah bentuk bersyukur dengan badan, fisik, jasad, yaitu sholat, dan berkurban itu adalah bentuk bersyukur dengan harta, karena harta. Jadi dengan harta, dengan jasad kita bersyukur itu sesempurnanya ibadah gitu, sesempurnanya ibadah. Jadi eh, tidak ada alasan berarti tidak bersyukur kalau sudah diberikan nikmat yang banyak. Kata banyak di sini ya kita tinggal melihat apa ya, kalau di Indonesia kan ada UMR gitu ya, yang mana orang-orang pendapatannya di bawah UMR gitu. Nah, kalau di atasnya berarti kan sudah dikatakan nikmat yang banyak. Eh, Kalaulah orang, ya memang kehidupan di Jepang juga eh, butuh biaya sangat banyak begitu ya. Tapi tetap dikatakan itu nikmat yang sangat banyak. Nah, yang Ana lihat, yang kalau Ana lagi ke sana begitu ya, banyaknya orang melalaikan dua ibadah ini, kebetulan memang keduanya itu dianggap sulit gitu ya. Misalnya kita sulit sholat di Jepang kecuali lagi di rumah, kata dia. Kenapa ya? Karena sulit dapat musola, sulit dapat masjid, sehingga kadang sholatnya itu nggak nentu. Kadang subuh, kalau subuh insya Allah lah, isya insya Allah lah gitu ya. Tapi zuhur asar itu suka terlalaikan begitu. Nah, jadi tidak ada alasan walaupun berada di negeri minoritas Muslim untuk abai dari sholat. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu yang hadir malam ini saya yakin tidaklah orang yang mengabaikan sholat ya. Kemudian tentang inhar itu juga sama ya. Anda pernah bertanya ke beberapa orang-orang yang di sana, bahkan inhar itu kan berkurban gitu ya. Bahkan bayar fidyah. Kalau kurban kan nyari kambingnya, pasti di sana harga kambing mahal. Terus dipotong dengan peraturan di Jepang yang harus di rumah potong gitu kan. Nah, sehingga akhirnya banyak yang ya udahlah kita bukan nggak mau kurban, tapi kan memang di sini nggak bisa. Terus udah abai gitu, tanpa berusaha mencari ke negara lain. Nah, apakah termasuk orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang banyak jika dia lalai dari sholat dan lalai dari berkurban? Iya, dikatakan tidak bersyukur. Dan Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu kufur, maksudnya kufur di situ bukan jadi orang kafir, tapi kufur nikmat, ingkar dengan nikmat. Maksudnya ingkar nikmat, kufur nikmat itu apa? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan maksudnya apa ya? Tidak sholat atau kurang melaksanakan perintah Allah gitu ya, khususnya sholat, dan kurang bersyukur dengan tidak berbagi gitu. Nah, jadi Ana rasa walaupun memang kebetulan yang dua ini bisa dijadikan alasan tinggal di Jepang itu bukan nggak mau sholat tapi nggak dapat tempat gitu. Ya bukan nggak mau sholat tapi bukan nggak mau kurban tapi memang di sini nggak bisa sembelih hewan sembarangan gitu. Nyembelih ayam aja ada aturannya apalagi kambing begitu. Nah, jadi tetap tidak dijadikan alasan ketika perintah Allah itu datang, maka kita mencari cara gitu. Mencari cara untuk tetap menjadi hamba Allah yang amantu billah, beriman kepada Allah, wa ta'atihi, dan taat kepada perintahnya. Kemudian ya mungkin tentang sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus tidak kita rasakan bagi orang yang punya keturunan gitu kan. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan bahwa memang benar-benar tentang keturunan.
Tapi kalau kita, jika ada orang membenci kita karena ketaatan kita, misalnya kita ingin melaksanakan ketaatan di tengah-tengah di Jepang gitu yang minoritas Muslim. Mulai dari kita taat, mereka kan orang-orang yang patuh ya dengan peraturan, disiplin, tertib begitu kan. Tapi tidak dalam hal beragama. Nah, kita dalam hal beragama nih, misalnya kita sholat di seperti yang saya rasakan waktu itu betul-betul di samping mobil gitu ya. Jadi ngembangkan sajadah di parkiran di dekat Lawson kalau nggak salah. Kemudian sholat, ya memang jadi dilihatin orang kayak jadi pusat perhatian juga akhirnya ya karena nggak dapat tempat begitu, mencari tempat nggak ada. Kemudian saya pernah merasakan sholat di Tennoji di dekat taman di apa ya Taman Tennoji itu. Jadi di atas rumput begitu ya. Kemudian tapi kita udah cari taman itu pun mojok begitu, tidak di tengah-tengah, tapi tetap saja ada orang yang lewat dan melihat. Nah, jadi ya dimanapun kita, kapanpun, ya ketika tiba waktu sholat, maka kita harus sholat begitu. Karena kalau berusaha mencari musola tidak dapat juga. Jadi memang itu salah satu alasan sehingga banyak orang yang memang betul kalau dipikir-pikir gitu ya, pantaslah ya, saya pikir begitu banyak orang yang ke Jepang itu banyak yang tidak sholat atau orang baik itu turis ataupun orang yang bekerja seperti beberapa orang yang anak tanya, dia pekerjaannya kalau saya tidak salah di restoran gitu. Alasannya ya restoran tidak ada bisa tempat walaupun kecil untuk sholat dia bilang. Kemudian tidak ada waktu karena terus-menerus melayani orang, tidak ada waktu untuk sholat. Kebetulan dia ya orang yang kerjanya di tempat yang non-muslim. Tapi kalau restorannya misalnya di Naniwaya Ramen ya pasti bisa sholat ya karena memang itu restoran muslim begitu. Ya jadi Ana rasa itu untuk teman-teman akhwati fillah wa ikhwani fillah yang berada di Jepang. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita membahas surat lanjutannya, surat Al-Ma'un, dan mudah-mudahan sudah ada buku. Kalau belum ada ya kembali seperti ini juga kita membahas dengan ditampilkan slide seperti tadi insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Indah, Bu Hanifah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر